Halo Sobat Hukum, selamat datang di podcast Mengupas Makna di Balik Pasal. Saya Muhammad Samaulana akan menemani kalian dalam diskusi seru kali ini. Spesial banget nih karena hari ini saya tidak sendirian, ada empat narasumber hebat yang siap berbagai wawasan terkait peran bahasa dalam hukum dan dampaknya terhadap keadilan serta transparansi. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu para narasumber kita. Yang pertama ada Abdul Wahab Sangaji, seorang pakar linguistik hukum yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia akademik. Halo Sobat Hukum, selamat malam dan terima kasih juga sudah diundang di podcast kali ini. Lalu ada Muhammad Fahru Zaki, seorang praktisi hukum yang sudah sangat menangani banyak kasus terkait ambiguitas bahasa hukum dan dunia pidana tentang pornografi, pelecehan seksual anak, dan pelecehan seksual perempuan. Halo semuanya, terima kasih Mas Isan. Saya sudah diundang di diskusi kali ini yang berjudul eh, mengupas makna di balik pasal. Mohon maaf Mas Isan, saya pakai dua Zoom karena kamera di laptop saya agak bermasalah nih, nggak apa-apa ya, aman. Baik, tidak masalah, Mas Fahru Zaki. Selanjutnya ada Ashila, perwakilan dari organisasi yang fokus pada advokasi keadilan hukum. Halo, senang sekali saya bisa berdiskusi dengan podcast ini. Dan terakhir, ada Damar Alam Sejagat, seorang jurnalis yang sering meliputi isu-isu hukum dan kebijakan publik. Halo semua, eh, semoga obrolan ini bisa membuka wawasan kita bersama. Wah, lengkap banget nih. Nah, buat sobat hukum yang penasaran, yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari yang paling mendasar. Menurut Wahab Sangaji, seberapa penting sih peran bahasa dalam hukum? Baik, terima kasih Mas. Kalau kita mau melihat fenomena hari ini yang kemudian menimbulkan sekali banyak penafsiran terhadap pasal-pasal. Nah, pertanyaan tadi sangat menarik karena kalau kita lihat bahasa secara pengertiannya itu kan adalah pondasi dalam hukum. Setiap kata yang digunakan itu dia memiliki makna yang spesifik dan konsekuensi hukum yang sangat luas. Misalnya kalau kita melihat ada perbedaan antara kata harus dan dapat dalam undang-undang itu punya dampak yang sangat besar teman-teman. Nah bahasa hukum harus presisi karena jika tidak akan terjadi ambiguitas yang berpotensi menimbulkan konflik hukum teman-teman. Jadi bahasa itu sangat penting dalam pasal ataupun dalam peraturan perundang-undangan yang berbicara persoalan mekanisme hukum teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahasa menentukan bagaimana sebuah hukum diterapkan ya, Mas Wahab. Ya benar sekali Mas. Nah, bagaimana nih menurut Mas Fahru Zaki sebagai praktisi hukum? Mas Fahru Zaki di mute dulu, unmute dulu. Ya, tadi Mas Isan bicara soal bahasa menentukan bagaimana sebuah hukum diterapkan gitu ya. Betul sekali. Itu menurut saya betul sekali sih dari pengalaman saya menangani kasus seringkali ambiguitas bahasa jadi celah yang dimanfaatkan pihak tertentu gitu Mas. Eh, Kayak contohnya itu dalam kontrak bisnis. Istilah yang tidak jelas bisa dipresentasikan secara berbeda oleh kedua belah pihak gitu. Akhirnya itu menimbulkan sengketa hukum gitu Mas. Jadi presisi dalam bahasa hukum itu tidak bisa ditawar-tawar gitu Mas, kalau menurut saya. Terima kasih. Menarik sekali nih. Kalau dari sisi advokasi keadilan, bagaimana pendapat Mbak Asila? Menurut saya sendiri, saya setuju dengan kedua narasumber sebelumnya. Dari sisi kami sebagai advokat keadilan hukum, bahasa yang sulit dipahami justru merugikan masyarakat. Mereka yang tidak punya akses terhadap sisi hukum sering kali menjadi korban. Tidak memahami aturan, ambiguitas bahasa bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah terhadap keadilan. Oh, ini jadi permasalahan besar ya jadinya Mbak Asila ya.
Iya, betul. Nah, bagaimana menurut Mas Damar sebagai jurnalis, bagaimana Anda melihat isu ini dari perspektif media? Menurut saya isu bahasa dalam hukum yang sering kali luput dari perhatian pihak, kita sebagai jurnalis punya peran penting untuk menyederhanakan bahasa hukum agar bisa dipahami masyarakat. Dan juga banyak kebijakan publik yang bahas hukum murni, rumit, sorry. Sehingga masyarakat jadi bingung. Ini menciptakan jarak antara hukum dan masyarakat. Terima kasih, Mas. Menarik sekali nih. Kalau begitu apa solusinya? Bagaimana upaya supaya bahasa hukum lebih mudah dipahami tanpa kehilangan presisinya? Mas Wahab mungkin bisa dimulai dari Anda. Baik, Mas. Jadi terkait dengan pembahasan dari tadi, kalau saya mencoba menyimak dari narasumber-narasumber sebelumnya itu, saya mencoba menarik satu benang merah dan kemudian saya bisa memformulasikan satu solusi baru, satu gagasan baru agar sekiranya berbicara persoalan bahasa itu tidak bisa dilepas pisahkan dari hukum. Nah, solusi yang kemudian hari ini saya tawarkan untuk menjawab persoalan-persoalan atau fenomena hari ini adalah saatnya itu melakukan suatu reformasi hukum dalam peraturan-peraturan ataupun dalam perumusan peraturan. Nah, bahasa hukum itu harus jelas, lugas, tetapi tetap presisi. Selain itu juga, teman-teman harus ketahui bahwa harus perlu adanya kolaborasi antara ahli bahasa, praktisi hukum, dan pemerintah untuk menyusun undang-undang yang mudah dipahami semua kalangan. Nah, ketika harapan ataupun solusi itu terlaksana dengan baik dan efektif, insya Allah tafsiran terhadap bahasa-bahasa dalam hukum itu tidak akan menimbulkan ambiguitas lagi teman-teman. Kira-kira seperti itu Mas, solusi dari saya. Saya setuju nih sama Mas Wahab. Eh, Penting juga adanya sosialisasi hukum ke masyarakat gitu kan. Pendidikan hukum dasar itu menurut saya harus diterapkan, harus banget diterapkan, bahkan harus digalakan gitu ya, agar masyarakat tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka gitu, tapi bagaimana juga mereka menafsirkan peraturan dengan benar, karena banyak dari masyarakat yang belum benar-benar memahami apa itu hukum gitu. Jadi mereka kalang kabut nih Mas, terkait dengan hukum gitu. Terima kasih. Betul, transparansi hukum juga harus menjadi prioritas pemerintah dan lembaga terkait, harus berupaya membuka akses informasi hukum yang seluas-luasnya. Dari sisi media, kami juga harus berperan aktif. Kami perlu membuat konten di edukasi hukum yang sederhana dan mudah dipahami, terutama untuk kebijakan yang langsung berdampak pada masyarakat. Wah, Begitu, Mas. solusinya menarik-menarik sekali dan komprehensif ya. Semoga ini bisa jadi bahan refleksi bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia hukum. Oke, Sobat Hukum, itu tadi diskusi yang sangat menarik tentang peran bahasa dalam hukum dan dampaknya terhadap keadilan serta transparansi. Kita sudah mendengar pandangan dari para narasumber yang luar biasa, mulai dari pentingnya presisi bahasa dalam perumusan hukum, bagaimana ambiguitas dapat menjadi celah dalam praktisi hukum, hingga bagaimana bahasa hukum yang rumit bisa menjadi penghalang bagi masyarakat dalam mengakses keadilan. Tidak hanya itu, kita juga telah membahas solusi yang bisa diterapkan seperti reformasi dalam penyusunan undang-undang, sosialisasi hukum yang pada masyarakat, peningkatan transparansi hukum, hingga peran media dalam menyederhanakan bahasa hukum untuk publik. Semua ini menjadi refleksi penting bagi kita untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan mudah dipahami oleh kalangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Wahab, Mas Fahruzaki, Mbak Ashila, dan Mas Damar atas wawasan dan wawancara yang telah dibagikan. Semoga diskusi ini menjadi inspirasi bagi sobat hukum untuk terus belajar dan memahami peran penting bahasa dan dalam hukum. Jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman kalian, follow podcast kami dan nantikan episode menarik selanjutnya. Kalau ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, silahkan kirimkan ke media sosial kami. Saya
Muhammad Isa Maulana selaku pembawa acara atau host pamit undur diri. Tetap semangat, terus belajar dan jadilah bagian dari perubahan menuju keadilan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Hukum. Salam keadilan untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mas Isan. Sama-sama. Terima kasih Mas. Terima Ya, kasih Mas sama-sama. Isan. Iya, sama-sama.